jangan sampai nggak jadi diri sendiri hanya karena mau membahagiakan orang banyak gitu kan. Itu jadinya aduh gila. Setelah 6 tahun LDR kayak wih masuk nih Pak Eko, lanjut ya. Aku bilang ini lagu tentang amburadul, aku bilang. Pikirannya lagi gimana sih lagunya amburadul. Pada saat aku lagi kehilangan arah, dia tuh selalu ada. Aduh langsung emosional, apa nangis. Ini semua tentang aku dan diri aku lah. Sebuah peperangan yang sedang aku aku lagi berusaha untuk memenangkan itu. Dan lagu kedua aku denger ini Pendekar Cahaya. Iya, tapi kalau itu harus dari Isyana dong, karena itu kan Isyana yang membuat dan ini salah satu bentuk curahan hati, dedikasi. Iya, dedikasi untuk suami tercinta sih. Jadi emang Pendekar Cahaya tuh suami, aku bikin lagu untuk suami tentang ya perjalanan yang kita lewati lah, sudah cukup lama sih, gak cukup lama. Cukup lama ya, sekarang berarti udah kenal dia 13 tahun. Terus akhirnya pada saat mau nikah tuh pas banget ya, mau ada album Leksikon, terus juga udah mau persiapan pernikahan kan. Tiba-tiba aku kepikir gitu, oh ini sosok ini bener-bener ya menemani aku dari awal banget sampai sekarang gitu. Tiba-tiba ya hatiku lagi berbunga-bunga sendiri di rumah sendiri. Akhirnya aku naik ke studio langsung bikin. Dan yang aku kebayang tuh pada saat membayangkan sosok Raihan gitu, gila nih Pendekar Cahaya aku banget nih, karena dia sering banget membantu aku dalam pada saat aku lagi gelap, pada saat aku lagi kehilangan arah, dia tuh selalu ada. Aduh langsung emosional, apa nangis. Ya udah akhirnya aku dedikasikan sebuah lagu lah, Pendekar Cahaya gitu. Dan meaningnya bukan hanya dari kata-katanya, tapi dari untayan melodinya juga. Betul. Dari dinamika lagunya, dari awalnya cuman sangat minimalis, pianoan doang. Gimana pada saat kita bertemu tuh masih masih sangat pure gitu hati kita, sampai pada akhirnya kita melewati lika-liku, melewati ups and downs dalam relationship, dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kayak musiknya semakin besar, semakin grande dan complicated, tapi pada akhirnya kita kembali lagi mengingat bahwa ya kita memiliki cinta yang tulus yang membuat kita menjadi bersama ya gitulah. Jadi dalam musiknya juga ada rangkaian emosinya gitu. Oke, that's so beautiful. Thank you. Butuh waktu berapa lama untuk buat lagunya lumayan cepet sih. Itu salah satu lagu yang cepet banget dibuat ya di album Leksikon. Jadi aku pas main piano itu langsung sambil humming melodi dan lirik. Biasanya aku bikin itu biasanya langsung sambil humming melodi. Tapi kadang-kadang nggak pakai lirik. Kalau ini tuh langsung. Jadi pas teng awal mula gitu langsung. Aku bersapa lalala gitu lah. Langsung inget-inget zaman-zaman SMP. Aduh buset, cinta monyet. Cinta monyet yang akhirnya sekarang menjadi cinta sejati. Pendekar Cahaya. Gimana nih cara bisa memanage that long relationship? Walaupun di tengah-tengah kalau gak salah sempat ada LDR juga. 6 tahun kita LDR sih. Pas lagi di Singapura dong? Iya, dia di Jogja. Di UGM, aku di Singapura. Pas aku udah pulang ke Indonesia, dia masih di Jogja. Jadi ya LDR, gila karena udah lama aku sampai gak inget loh. Tapi ya cukup berat ya. Cuman pada akhirnya karena aku juga fokus banget sama karir, dia juga fokus karena kedokteran kan sibuk banget ya. Dan kebetulan akunya juga memiliki kesibukan sendiri, jadinya nggak terlalu ke distract juga. Kalau misalkan akunya nggak terlalu sibuk atau nggak terlalu fokus sama karir kan pasti nyari celah tuh ya, cewek banget kan yang kayak di mana nih ini gitu. Ya kalau aku tuh kebetulan untungnya di sekolah sibuk banget, harus latihan, harus ada recital setiap minggu, kelas apa segala macam. Ya udah akhirnya kita bisa ngelewatin itu. Ya nggak semudah itu juga lah ya, tetap ada ups and downs-nya kalau LDR itu pasti. Kalau tiba-tiba dia lagi apa tuh sebutannya lagi dikirim kemana gitu untuk bertugas, tuh sinyalnya nggak bagus, kayak gitu-gitu kan kadang-kadang, waduh mana nih yang kayak gitu. Tapi ya normal lah seperti pasangan pada umumnya. Yang penting harus saling percaya aja, terus mikirnya juga jangka panjang. Terus kebetulan kita LDR juga umur udah cukup dewasa ya, jadi bukan kita LDR pas masih muda, jadi udah melewati juga banyak proses kan. Jadi udah lebih percaya satu sama lain. Justru ujian itu ya untuk menguatkan dan meyakinkan satu sama lain. Sangat menguatkan dan akhirnya meyakinkan juga setelah 6 tahun LDR kayak wih masuk nih Pak Eko, lanjut ya gitu. Lewat nih LDR berhasil kayak gitu.
Apa komentarnya Rehan begitu tahu lagu yang didedikasikan itu untuk dia, Pendekar Cahaya? Awalnya aku dengerin, nggak ngomong dulu, dengerin nih lagu Pendekar Cahaya, bagus, nggak sadar sampai aku, ini lagu buat kamu. Oh iya, akhirnya dia kayak biasa berkaca-kaca aja lah matanya gitu. Oke. So iyalah, siapa juga yang nggak tersentuh dibuatkan lagu, apalagi kan kalau misalnya bener-bener tahu kan setiap lagu pasti ada story-nya. Maksudnya kalau kalian tahu, yang maksudnya kalian berdua yang pastinya tahu exactly what happened kan. Iya benar. Oke. Dan yang ketiga yaitu Sikap Duniawi. Oh, I love that song. Itu lagu untuk memotivasi aku tuh kalau lagi mulai ada toksik kanan kiri, apalagi pandemi gini ya Kak. Maksudnya banyak sekali hal-hal toksik di sosial media gitu. Dan kalau kita nggak hati-hati memfilter itu bahaya banget. Kadang kita terlarut juga tuh dalam drama-drama online. Jadi makanya aku akhir-akhir ini sering banget detox sosial media, menggunakan gadget seperlunya. Karena aku ngerasa ya itu jalan terbaik lah buat kesehatan mental aku juga kan. Kita kadang-kadang gimana ya, biasanya kita bisa ketemu orang, bisa langsung berkomunikasi. Sekarang untuk menggapai dunia luar itu aksesnya cuma lewat internet. Jadi kayak pasti kaget lah kita gitu. Betul, dan kalau kita nggak fokus dan easily distracted karena aksesnya lewat internet, jadi ke browse yang macam-macam dengan sengaja. Iya. Ya udah itu kadang-kadang aku dengerin Sikap Duniawi, kalau nyanyi Sikap Duniawi itu jadi kayak gak usah dengerin kata orang. Tutup kupingmu dari hal-hal yang tidak perlu gitu. Iya, itu satu lagu yang nanti aku akan tunjukkan ke anak-anak aku juga. Dan video klipnya keren banget. Tapi aku nggak ngerti kenapa anaknya nyoret-nyoret lagi di depan papan terus tiba-tiba nyoret-nyoret gambar-gambar gitu. Dan kamunya juga seperti itu. Itu di bagian kata-kata apa ya? Gunung berawan-awan. Lupa aku. Apa ya? Iya. Oh ya, tapi intinya tuh kayak mau kayak keluar aja dari apa ya, omongan-omongan orang atau apa. Kan si anaknya itu kan kayak dibully gitu kan. Tapi pada akhirnya enggak, gue mau jadi gue sendiri gitu. Dia nunjukin dengan mencoret-coret itu. Demikian pula juga aku. Oke, ya. Dan itu very relatable sih. Khususnya untuk orang-orang yang sometimes kita tahu kita maunya apa. Tapi sebenarnya komentar orang kan juga pasti ada maksudnya dong gitu kan. Tapi sometimes balance between bahwa actually I know what I want, tapi at the same time juga ya kita punya keberanian untuk ya udah, mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, mungkin ada yang bakal punya pandangan lain. Tapi if this is what we really want, ya udah just go for it. Itu gitu. Bener banget sih. Aku juga selalu mengingatkan teman-teman aku atau apa yang aduh takut nih kalau mau berkarya nggak disukain orang, kayak udahlah, maksudnya apalagi dunia seni ya, itu kan bukan ilmu yang eksak gitu, itu juga subjektif banget. Jadi emang ya pasti akan ada yang suka dan enggak, ada yang selera atau enggak, itu nggak usah kamu khawatirin. Yang penting kamu nyaman nggak, bahagia dengan karya kamu. Pada saat kamu nyaman dan bahagia dan percaya, ya kamu pasti bisa melahirkan pasar kamu sendiri gitu. Jadi ya udah, just keep being you gitu. Just be you aja dalam berkarya. And it's okay to be you because you should be you. Iya. Jangan sampai jadi orang lain. Jangan sampai nggak jadi diri sendiri hanya karena mau membahagiakan orang banyak gitu. Kan itu jadinya aduh gila. Pressure banget sih, nggak enak banget ya. Kita harus maksa jadi orang lain demi kebahagiaan orang lain. Kita kan we can't please everyone gitu. Yeah, that's true. It's okay if the world doesn't understand me as long as I understand more about myself. Iya, itu penting banget. Penting banget. Oke. Yes. Dan akhirnya tahun ini bikin lagu baru lagi. Ya Allah. Unlock the Key. Iya. Yes, ini gimana nih ceritanya? Apakah sesuatu yang memang di plan atau unplanned? Unplanned, totally unplanned, karena emang nggak ada kepikiran sama sekali untuk bikin karya tahun ini. Tadinya memang mau bawa Leksikon tour kan, tour keliling Indonesia. Ya pokoknya akan fokus menggaungkan Leksikon lah, karena aku merasa yang paling bisa apa ya, ditampilkan dari Leksikon gitu, yang dijual dari Leksikon adalah live performance-nya, bukan virtual atau apa ya, live performance kan. Tapi ternyata pandemi, jadi semuanya tertahan. Beberapa rencana bersama Leksikon yang lain juga, single-single yang harusnya keluar juga tertahan semua. Ya udah, akhirnya pandemi awal
benar-benar cut, nggak ada apa-apa kan, nggak ada honeymoon juga belum. Oh iya, ya, itu jadi gimana kayak, dong? Udah rencana sebenarnya? Udah, sebenarnya Juni pengennya, Juni-Juli gitulah. Tapi nggak bisa juga. Tertunda. Terus akhirnya awal-awal pandemi itu stuck ya, memang nggak ada keinginan buat lagu ya, karena aku biasanya spontan ya, momentum gitu, nggak ada momentumnya, nggak ada inspirasi juga nggak ada gitu. Tapi aku sangat berterima kasih juga sih sama game, ada sebuah game gitu ya namanya Animal Crossing, dia membantu aku juga, sangat membantu. Tapi ternyata ya tetap aja namanya manusia ya, biasanya tetaplah ada permasalahan. Terus pada akhirnya bulan Juni, setelah itu pandemi Maret, April, Mei, Juni, setelah 4 bulan akhirnya aku bisa ngeluarin itu semua perasaan yang aku pendem beberapa bulan ini, ke unlock the key gitu. Kayak ya udah, itu juga jadi media terapeutik juga sih buat aku, karena salah satu jalan keluar aku untuk merasa lebih baik pada saat aku udah bisa ngeluarin itu lewat lagu gitu. Dan akhirnya jadilah Anak Reki. Aku bilangnya ini lagu tentang amburadul, aku bilang. Pikirannya lagi gimana sih lagunya, amburadul. ada keresahan, dan kamu juga sempat sharing bahwa you feel that you are not at your best di saat-saat itu. I'm not in my best condition gitu this past few months. Terus ya kayak lagi ada peperangan antara diri aku, nggak ada external reason sih, nggak ada permasalahan dengan orang lain tuh nggak ada. Ini semua tentang aku dan diri aku lah. Sebuah peperangan yang sedang aku aku lagi berusaha untuk memenangkan itu gitu. Untuk kayaknya tapi aku percaya dengan permasalahan yang sedang aku lewati. Kalau aku sudah bisa melewati itu, akhirnya aku bisa unlock my key. Rasanya aku akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi nih setelah ini gitu. Jadi aku percaya ya udahlah, setiap hidup tuh kita kayak game kan. Misalkan level ini udah selesai, ada level lagi. Ini udah ada level yang lain loh gitu. Pasti ada tantangan terus. Tapi ya percaya kalau udah ngelewatin itu, kita jadi orang yang lebih baik lah. Iya, dan percaya bahwa sama seperti permainan, selalu pasti ada cara untuk menang. Iya. Iya kan? Betul, ada caranya. Ada caranya. Ini berarti terinspirasi sama Animal Crossing kayaknya ya. Animal Crossing tapi gak ada lawan-lawan gitu. Tapi gak ada lawan-lawan. Jadi kayaknya terinspirasi Tekken kali ya, gak tahu deh. Aku juga sampai aku sampai beli Animal Crossing dan beli sampai beli apa namanya Nintendo Switch gara-gara Animal Crossing, seriously. Gimana main Animal Crossing? Tapi itu soalnya mainannya tuh bener-bener real life kan. Jadi kalau misalnya kita siang, mainnya siang ya siang. Kalau misalnya malam ya bener-bener malam gitu. Dan waktu itu aku sih cuma main sebentar doang. Karena sebenarnya sebelum itu kita mainnya PlayStation. Sama anak-anak, sebenarnya lebih ke anak-anak sih. Ya udah kita ngikutin. Waktu itu kan kayak build bangun-bangun. Jadi waktu itu main DQB, Dragon Quest Builder. Gitu, kita bangun-bangun rumah impian kita dan seterusnya. Terus one day tiba-tiba pas lagi mau di save, aku tuh tiba-tiba ke off. Terus semuanya gone, hilang, semua rumah idaman kita, istana yang udah kita bangun terus tiba-tiba hilang. Terus kita kayak sedih, aduh gimana nih mau ngulang lagi, tapi kayak males lagi ulang dari awal gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, main Animal Crossing aja, mirip kok bangun-bangun island gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah gitu, kita coba situ. Cuma at the end of the day, akhirnya ya kita tetap ulang lagi dari awal sih yang Dragon Quest Builder gitu. Tapi yang Animal Crossing sih buat fun aja karena so cute ya kan, cute banget. Lucu banget. Cute banget. Maksudnya untuk menghabiskan waktu, spend time, ya is a good distraction sih sebenarnya, apalagi di saat-saat pandemi kan. Betul. Iya. Jadi belum jadi honeymoon, jadi perginya dari island ke island di Animal Crossing. Sampai ulang tahun juga dirayain di Animal Crossing, buat mini konser sama teman-teman. Bener-bener. Tapi sama sekarang juga udah enggak yang kayak dulu gitu, karena kan udah mulai ada acara lagi, udah mulai. Betul. Paling cuma bentar aja sih. It's a good way to untuk merilis kesetresan. Iya. Karena aku biasanya kalau nulis lagu ya sambil nangis. Oh iya? Emang lagi parah banget gitu, aku biasanya lari ke studio kayak gitu. Grounding sendiri di lantai itu aku sering banget. Kayak kadang-kadang ini udah gak ada jalan keluar, kayaknya aku harus grounding deh. Ya udah aku tiduran di lantai. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.